Ya, ini alamatnya di sini ya, Bapak Ibu, namanya beperform.id. Ini sebenarnya tanpa Bapak Ibu dikasih akun, itu bisa cobain langsung tuh, karena kita sudah bikin beberapa akun tanpa perlu passwordnya ya, diklik langsung passwordnya ada di situ, langsung diklik. Ini contoh saya klik ya, klik, langsung login kan. Jadi cuma nanti yang mau dikasih ke Bapak Ibu bukan yang ini kan, kalau ini kan dummy, rame-rame bisa nyobain. Nah, bagusnya di dummy ini, itu sudah ada datanya Bapak Ibu. Makanya saya mau coba demokan. Ini kalau diklik nih, demo yayasan. Datanya ada tuh. Jadi enak buat cerita. Tapi kalau nanti Bapak Ibu dikasih akun, akunnya itu kan kosong gitu kan. Yayasannya baru masuk, sekolahnya belum ada, data gurunya belum ada. Nah, jadi kita mau cerita dulu yang ini nih. Nah, ini penilaian guru ya, jadi rubrik penilaiannya fleksibel, riwayat skornya kelihatan lintas tahun, lalu bisa ekspor ke Excel. Nah, sebelumnya boleh tanya dulu gak ya Bapak Ibu ya, kira-kira pasti kan sudah banyak yang menggunakan aplikasi untuk manajemen performa gitu ya. Boleh dong ditulis di chat, apa sih yang biasanya digunakan gitu ya. Coba, biasanya menggunakan apa sih? Apapun bebas lah, misalnya, oh saya pakai Excel gitu, oh nggak apa-apa gitu. Oh saya pakai open source, misalnya Orange HR, wah itu keren juga Orange HR ya, ada yang kayak gitu. Ada lagi, oh banyak macam-macam nggak tahu juga. Atau oh saya ada dibikinin, nah misalnya kayak gitu ya, bisa jadi begitu. Boleh nggak Bapak Ibu coba di chat aja, kalau nggak mungkin kalau nggak mau disampaikan biar ada bayangan gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan tuh yang seperti apa gitu. Ayo Bapak Ibu, beberapa detik ditunggu mungkin. Excel, mantap. Memang Excel itu luar biasa, apapun bisa. Yang lain Excel. Excel itu jangan diremehkan ya Bapak Ibu ya. Saya kan juga ngajar-ngajar juga di teknologi gitu ya. Jadi yang luar biasa dari Excel zaman dulu itu ada pelukis yang melukis pakai Excel. Nanti Bapak Ibu cari aja. Emang ada orang melukis pakai Excel. Jadi ada orang Jepang, dia bikin lukisan digital tapi pakai Excel. Nah, dia jadi pakai dot sprite-nya gitu, sprite gitu ya. Jadi pemandangan alam, jadi binatang, jadi gunung, cakep banget. Kayak asli, kayak foto. Pakai Excel. Itu jadi suatu hal yang jangan diremehkan. Ternyata suatu aplikasi biasa, fungsinya bisa banyak. Oh, ini Excel. Oke, mantap. Bikin file zaman dulu pakai Excel, wow, berarti sama nih, mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip nih, iya. Karena Excel itu memang ada chart-nya, ada segala macamnya, ya, ada shape-nya, jadi bisa dibikin. Cari aja, ada yang bagus tuh. Oke ya, Excel ya, banyak nih pakai Excel. Makasih ya Bapak Ibu. Nah, tadi disampaikan kan, Excel tuh nggak kalah kok, bagus, ada makronya, ya, jadi aplikasi cakep itu udah. Nah, yang mau disampaikan di sini bedanya apa sih dengan Excel dengan yang di sini? Bedanya ini online aja Bapak Ibu. Jadi aplikasi semua bagus ya, yang kita sampaikan di sini juga belum tentu bagus sekali gitu kan. Ini cuman mungkin ya beda-beda tipis saja sama Bapak Ibu. Cuma mau cerita aja, kali ada persepsi yang di sini mungkin, oh Bapak Ibu dapat ide gitu kan, oh ada fitur begitu toh gitu. Entah nanti Bapak Ibu mau lakukan itu di Excel, atau mau pakai aplikasi ini, atau pakai yang lain, tapi idenya dapat. Jadi sebenarnya manajemen performa guru, pakai aplikasi itu bisa apa sih? Nah itu kan yang mau kita bahas ya. Manajemen performa guru, aplikasinya bisa apa? Nah itu kan. Nah, oke ya, kita coba masuk Bapak Ibu. Ini kalau ngelihat di sini, coba masuk sekarang lihat ke screen sharing saya ya. Ini ada Pro gitu ya, ada Pro Plus, ada Pro, ada Lite. Ini akun-akun aja sih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dikasih akunnya itu yang Pro Plus gitu ya. Pro Plus yang kita kasih. Cuma dia mau ngasih tahu, ini Pro Plus, akun Pro Plus, Pro sama Lite bedanya apa? Pro Plus itu artinya fiturnya komplit gitu ya. Komplit fiturnya semua di situ ada, yang paling full lah gitu. Enterprise gitu biasanya ya. Kalau yang paling bawah Lite itu apa sih? Namanya juga Lite gitu ya. Jadi versinya itu versi mini gitu ya. Versi kecil. Cuma gini sih bedanya. Lite itu sebenarnya kalau di sini kalau akunnya Lite itu hanya bisa digunakan oleh sekolah.
nggak bisa digunakan oleh yayasan. Jadi yang login itu hanya sekolahnya aja, entah kepala sekolahnya atau kepala sekolahnya kasih ke Wakasek, kasih ke TU gitu ya, tapi sekolah. Satu unit sekolah aja. SD-nya aja satu, atau SMP-nya aja satu, SMA-nya satu. Itu semua macam-macam namanya light, satu-satu. Bedanya dengan Pro apa? Atau dengan Pro Plus? Pro itu artinya yayasannya juga bisa login. Kalau yayasannya bisa login, artinya berarti yayasannya bisa lihat data beberapa sekolah, gitu ya. Nah, tadi itu yang disampaikan oleh Pak Sigit, gitu ya. Maksudnya, mungkin manajemennya pengen tahu nih, sekolah A, sekolah B, sekolah C, itu sebenarnya secara kesatuan datanya seperti apa. Nah, itu di akun Pro. Oh gitu, Pro ya. Lalu kalau Pro Plus apa bedanya? Kalau Pro Plus ya lebih advance-nya itu adalah ada tambahan fitur-fitur. Bahkan kalau di Pro Plus, itu bisa melihat gabungan semua sekolah, dan kemudian bisa login yayasannya ke sekolahnya tanpa dia perlu login. Nanti kita cobain ya, login tanpa login nih, Erwin ngomong apa sih? Jadi yayasannya itu bisa masuk ke sekolah A, masuk ke sekolah B, langsung dari aplikasinya. Gitu ya, jadi langsung nggak perlu pusing yayasannya, monitoringnya nggak perlu ribet, ngapalin password segala macam, gitu ya. Ya itu bedanya. Oke, jadi untuk kita coba-coba sekarang, gitu kan, lebih enak ya kita mainnya yang Pro Plus aja, gitu. Oke, ada dua nih. Ada Pro Plus buat demo yayasan, ada atasnya nih Pro Plus untuk sekolah. Ya, nah saya coba buka yang demo yayasan. Saya klik ya, gitu. Nah, ini akun demo ya. Nah, ini ceritanya sedikit ya. Jadi biar dapat bayangan, kita langsung masuknya ke yang ini dulu aja nih. Progres nilai di sini ya. Ini di akun-akun demo ini sudah ada data dummy-nya ya. Data dummy-nya udah enak, jadi nggak kosong. Nah, di progres nilai, kita lihat di sini ada, ke bawain dulu deh. Nah, tuh, ada 3 sekolah yang ceritanya yayasannya. Yayasannya namanya Pelita Nusantara. Dia punya sekolahan 3, SD Pelita Nusantara 1, SD Pelita Nusantara 2, dan SMP Pelita Nusantara 1. 3 sekolah nih. 3 sekolah itu kelihatan nih lokasinya di kota sama provinsi salah ya, ini namanya dummy. Ya, satu di Banten, satu Jawa Barat, satu Jawa Barat gitu ya. Nah, gurunya ada 30, 20, 20. Lalu kemudian ada progres nilainya nih. Nah, dari 30 guru kelihatan di sini. 20 itu sudah mulai dinilai dan ada 20 sudah lengkap. Itu nggak tahu 20 yang mana. Yang penting ada 20 sudah dimulai, 20 sudah lengkap. Tapi belum ada yang full gitu ya, full selesai. Yang 20 guru ini kelihatan juga tuh, 20 sudah mulai, 20 sudah lengkap, nih sebenarnya udah full nih. Nah, rata-rata skornya kelihatan tuh dari guru-guru itu. Ini 82,2, 80,9, 91,2. Statusnya draft gitu ya. 0 dari 3 belum di final. Ini istilahnya jadi sebenarnya gini, kalau di aplikasi ini ya, final sama draft itu apa sih gitu. Draft itu kalau nilai sudah komplit, ini kayaknya udah komplit nih. 20 mulai, 20 lengkap, padahal gurunya 20. Sudah komplit nilainya. Draft itu artinya walaupun nilainya sudah komplit, tapi sekolah masih bisa ubah nilainya. Ya kan kadang-kadang kan nggak langsung kita nilai, kadang-kadang ini salah nilai gitu kan. Nah, jadi draft itu artinya belum difinalkan, berarti masih bisa ada perubahan. Nah, ketika sudah di final, klik final gitu ya, maka nilai finalnya itu kemudian bisa di PDF-kan, di sini di PDF-kan ya, PDF-nya kemudian bisa di print, lalu kasih ke guru. Final tuh, kalau udah final berarti gurunya aja sekolahnya aja udah nggak bisa ngedit. Final. Di sistem ini, itu makanya ada yayasan, itu gunanya adalah kalau nanti butuh edit, maka sekolahnya itu perlu permisi dulu gitu ya, maka kemudian yayasannya perlu bukain, oke boleh diedit gitu ya. Jadi di sini kalau masalah legalitas data lebih terjamin gitu kan, nggak semua nilai kapanpun bisa diedit. Kalau nilai udah di final, harus ada orang PIC yang kemudian approve untuk ngedit gitu ya. Oke, ini ada grafik nih. Ini ada grafik tahun 24-25 semester 1, 24-25 semester 2, 25-26 semester 1,
25, 26 semester 2. Ini rata-rata gurunya tuh di yayasan itu, 3 sekolah ini. Gitu ya. 3 sekolah ini nilainya ada di situ, 79,4. Kalau lihat progresnya, ceritanya di sini naik gitu ya. Oh, 79,4, naik ke 81,7, 83,0, 84,8. Lalu dia juga, si yayasan itu, dia bisa ngelihat data sebelum-sebelumnya nih. Oh, itu belum diupload. Oke. Oh, putus ya. Bentar. Nah, itu data bawahnya 7889 gitu ya. Nah, itu nilainya berubah-berubah. Jadi si yayasan itu juga di progres nilainya dia bisa ngelihat status nilai-nilai sekolah-sekolahnya per semester. Rekapannya itu namanya di progres nilai. Apa sih gunanya progres nilai bagi yayasan gitu ya? Bagi yayasan adalah dia bisa tahu nilai-nilai yang sudah final. Oh, ini kelihatan nih. Saya pindah kemana tadi nih? 24, 25 ganjil gitu ya. Ganjil. Tadi kan saya lagi di bintang yang aktif. Kalau bintang masih draft semua nih. Tapi kalau saya pindah ke yang 24, 25 ganjil yang 2 tahun lalu, nah ini sudah difinalkan nih. 20 udah lengkap nih. Jadi si yayasannya tahu, dia bisa ngelihat, oh ini udah lengkap dulu gitu. Lalu semester berikutnya yang genap, oh udah lengkap gitu ya. Nah, yang di sini yang 25 26 ganjil di sini oh belum lengkap di sini gitu. Jadi bisa ditagih. Ini belum lengkap loh, padahal udah lengkap tapi belum difinalkan. Nah, gitu ya. Contohnya begitu. Jadi ini mempermudah yayasan melihat histori nilai-nilai sekolah, nilai-nilai gurunya, mana yang sudah tuntas, mana yang belum. Yang sudah tuntas difinalkan tidak bisa diedit kecuali di-approve oleh yayasan. Oke, itu yang pertama mau di-sharing dari sudut yayasan itu. Kedua, review tahunan. Review tahunan, ini ya. Nah, ini ada review tahunan. Oh, ini Bapak Ibu, intermezzo bonus tambahan ya. Di atas itu ada ganti dark mode gitu ya. Kalau mau ganti kan kadang-kadang ada yang suka hitam supaya komputer sekarang itu kan ada yang teknologinya hemat baterai ya kalau hitam ya. Maka ini hitamnya bisa menghemat baterai. Atau yang Inggris nih misalnya, oh saya sekolahnya kan kayak disebut oleh Pak Sigit tadi, National Plus, SPK gitu. Ada nggak Inggrisnya? Ini Inggrisnya diklik. Jadi bahasa Inggris gitu ya. Oke, nah balik lagi cuma di sini anaknya ngeliat putih ya. Nah kalau review tahunan itu ngelihatnya langsung dalam 1 tahun Bapak Ibu. Kan kadang-kadang gini ya, mau taunya gini. Lahirnya begini. Review tahunan itu kadang-kadang ada guru semester 1 udah dinilai. Lalu kemudian dinilai semester 2 gitu kan, semester 1 ke semester 2. Nah, apakah nilainya itu turun, naik? Nah, di sini ada bahasanya nih ya, menurun, konsisten atau meningkat gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari grafiknya itu lupa mana gedeinnya ya. Ya. Jadi bisa kelihatan si guru contohnya, wow, menunya di mana ya. Buat ngelihat si ini meningkat gak gitu ya. Tapi kalau dari sini aja kelihatan meningkat ya, ini kan grafiknya ya. Kalau kita lihat dari semester 1-2-nya, nih di bawahnya ada tabelnya. Ini ada namanya Ahmad Fauzi. Semester 1-nya nilainya 96,8, semester 2-nya 97,9. Itu meningkat kan ya. Meningkat nih. Kalau digabung rata-ratanya 97,3. Nah, ini grade-nya A+ di sini. Nah, di sini kelihatan ada bahasa kok konsisten ya. Nah, itu ada bahasanya konsisten tuh. Konsisten di bagian bawah lagi, kalau ini dilihat ada yang menurun, ada yang konsisten gitu ya. Ini dari mana? Nah, sebenarnya dari grafik ini sih. Jadi dari grafik ini ada ngambil nilai 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10. Kalau dia di range 0 sampai 5, minus 5 atau plus 5, maka di sini di grafik ini disebutnya konsisten. Jadi kalau ada nilai 96 plus minus 5 gitu ya, maka itu konsisten. Tapi kalau lewat dari plus minus 5 gitu ya, apakah nilainya nambah 6 atau turun 6 gitu ya,
maka itu menurun atau meningkat gitu ya. Ini bahasanya di sini begitu tuh melihatnya. Jadi itu untuk melihat apakah seorang guru konsisten menurun atau meningkat. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Nah, review tahunan bisa melihat itu. Bisa ubah ke tahun ajarannya gitu ya, tahun 24-25 atau 25-26, dilihat pergerakannya seperti apa. Oke, itu dua. Yang ketiga yang mau di-sharing itu kita masuk ke dashboard-nya ya, dashboard yayasan nih. Di dashboard yayasan ini nih ada yang tadi ya, nilai yang seperti di progres nilai, tapi di bawahnya nih ada widget-widget Bapak Ibu. Widgetnya kelihatan nih, ini kita ngelihat ada top sekolah itu, Pelita Nusantara nilainya 91, ternyata kalau di ranking gitu ya, ini 3 besar kan, tadi 3 sekolah, nomor 1 adalah Pelita Nusantara gitu ya. Yang perlu diperhatikan Pelita Nusantara 2, sebenarnya nilainya nggak kecil-kecil banget ya, karena cuma paling kecil aja dibanding 3-tiganya. Distribusi grade-nya juga kelihatan tuh, guru-gurunya yang dapat nilai A ada 24, yang dapat nilai B ada 16, seperti itu. Nah, ini ada tambahan tanggal penting. Tanggal penting ini ada namanya Bapak Dodi, dia akan ulang tahun 18 Juli, Bapak Ridwan 18 Juli gitu ya. Kadang-kadang untuk memotivasi guru, maka itu ya, sama di BINUS juga ada itu tuh kadang-kadang ucapan lewat email gitu ya, di email kan karyawannya ulang tahun, selamat, happy birthday gitu ya. Oke, nah ini top 10 gurunya, ini skor terendahnya bisa kelihatan. Yang saya mau sharing Bapak Ibu adalah ini nih, yang tadi disampaikan oleh Pak Sigit tentang pelatihan yang salah tempat. Tadi ya, coba saya pindah grafiknya, bisa kelihatan nggak ya? Oh, kuning semua, bentar. Oke, di sini karena datanya dummy ya, ya udah, saya ceritakan aja. Ini kalau ini sebenarnya ada analisa dengan AI-nya nih. Kalau dimasukkan tokennya ya, di pengertian AI ya, jadi Bapak Ibu bisa masukkan tokennya ChatGPT atau OpenRouter gitu ya. Nah ini contoh, ini ada kategori rubrik. Jadi sistem penilaian rubriknya itu nanti di bagian sekolah kita coba masuk ke situ. Itu ada memasukkan rubrik-rubrik nilai guru yang dinilai untuk guru ya. Supervisinya, kemampuan kompetensi pedagogi, profesional gitu-gitunya ya. Itu semuanya dinilai di situ. Nah, kalau semua guru kemudian dinilai seperti itu, sebenarnya dalam aslinya mungkin akan kelihatan grafiknya nggak begini nih Bapak Ibu. Tapi grafiknya itu mungkin ya, ternyata oh apa sih yang paling kecil itu sebenarnya buat melihat itu. Oh ternyata yang paling kecil misalnya, karena ini sama semua sih nilainya ya. Misalnya pasca pembelajaran gitu ya, ini paling kecil nih, yang lain hijau gitu ya. Ternyata pasca pembelajaran kuning atau merah, misalnya gitu ya. Jadi kita kemudian bisa analisa tuh, oh ternyata dari rubrik nilai itu, ketika kita menilai semua guru, kita dapati bahwa pelatihan yang harus difokuskan itu temanya adalah pasca pembelajaran, gitu ya. Jadi si guru-guru itu kurang di tema pasca pembelajaran. Setelah itu baru dikerucutkan topiknya apa, gitu ya. Tapi kategorinya kelihatan nih pasca pembelajaran. Detailnya seperti apa dilihat di indikatornya yang dinilai. Pelatihannya seperti apa. Dan itu ya, itu pelatihan supaya nggak salah tempat gitu. Nah, yang ada satu lagi nih yang unik ya ini. Nah, ini komposisinya bagus nih buat cerita. Yang tadi nggak bagus. Merit demeritnya nih. Ini merit demerit itu berarti kita lihat di sini ya. Pelita Nusantara 1 itu ada 10 diberi punya prestasi. Bukan orang ya. Intinya dari semua guru itu ada 10 prestasi. Tadi kan jumlah gurunya mungkin 30 kalau nggak salah ya Pelita Nusantara 1. 30 orang itu 10-nya punya prestasi. Ada prestasi 10. Tapi kemudian ada pelanggaran gitu ya, itu ada 4 gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kan buat menganalisanya berarti, oh ternyata di antara semua sekolah, 3 sekolah itu, yang paling banyak prestasinya itu Pelita Nusantara 1, ada 10. Kalau Pelita Nusantara 1, ini SD ya, ini SMP, yang SMP ada 7. Sementara kalau pelanggarannya sama ya, kebetulan sama nih gitu.
Kalau ada yang lebih tinggi aja, kita bilang, oh ini ternyata yang paling banyak perlu diperhatikan gurunya, yang banyak pelanggaran gitu ya. Oke, itu buat analisa merit-demeritnya. Ada lagi ini analisa distribusi beban kerja. Nah, ini dulu masukannya dari Pak Sigit nih, warnanya nih. Nah, kalau merah itu artinya berarti beban kerjanya sudah lewat 100%, gitu ya. Berarti kalau dia diplot 24 JP, berarti kalau merah udah lewat 24 JP gitu ya. Kalau dia pas di 24 JP, maka itu warnanya kuning gitu ya. Misalnya diplotnya 24 JP. Berarti kalau hijau apa nih? Kalau hijau artinya dia masih bisa ditambah beban kerjanya, jadi warnanya hijau. Ditambah beban kerjanya masih bisa karena dikasih 24 JP, ternyata target 24 JP di semester itu baru punya beban kerja 10 atau 15 JP, banyak seperti itu gitu ya. Jadi SD Pelita Nusantara 1 ini, kalau dari segi beban kerja guru-gurunya ini banyak yang masih bisa diberdayakan. 20 guru gitu ya. 20 guru dari 30 masih bisa diberdayakan. Yang 5 ini sudah harus hati-hati ya. Sudah penuh beban kerjanya. Yang 5 di sini pas gitu. Jadi dari situ bisa ngelihat kan, ini gurunya beban kerjanya kurang. Oh, pantesan prestasinya banyak gitu ya. Jangan-jangan begitu ya. Pantesan prestasinya banyak nih, dia punya banyak waktu bikin prestasi dengan beban kerja yang kurang. Nah, jadi nggak selalu beban kerja dikit itu jelek ya Bapak Ibu, tergantung menganalisanya. Ini contoh aja ya. Contoh dari gambarnya kan gitu, oh beban kerjanya sedikit, tapi prestasi lebih banyak gitu kan. Nah, contoh begitu. Oke, apalagi yang bisa dilihat? Oke, itu ya. Jadi ada beberapa analisa di yayasan yang bisa melihat data itu. Detailnya ada gak sih data-data ini? Ada nanti di sekolah dan di yayasannya. Oke, kita pindah dulu sekarang ngelihat punya sekolah gitu ya. Nah, kan tadi katanya kalau sekolah bisa langsung login dari yayasan gitu ya. Gimana Pak login dari yayasan? Kan bisa 2, bisa logout ya. Ini, di sini ada login as sekolah gitu ya. Ini ada menu di yayasan, login sebagai sekolah. Kalau diklik, nah ini 3 sekolahnya kelihatan kan? Nah, yayasannya langsung bisa login tuh sampingnya tuh. Login sebagai Pelita Nusantara 1, Pelita Nusantara 2, atau SMP Pelita Nusantara 1. Saya coba login ya sebagai SD Pelita Nusantara 1. Nah, masuk. Nah, di atas dikasih tahu nih, Anda sedang login sebagai SD Pelita Nusantara 1 gitu ya. Nah, fitur ganti password dinonaktifkan, nggak bisa ganti password. Oke, di sini kita lihat dulu bagian penilaian gurunya yang utama nih soalnya. Ini fitur utama di sekolah. Penilaian guru. Ini ya. Tadi kan yayasan sudut pandangnya global, sekarang ini detailnya nih. Nah, coba saya gambarkan yang sudah lengkap final, yang paling bawah ya. Ini ada kata final ya, yang tahun 24-25 ganjil. Nah, ini contoh nih, biar punya bayangannya di sini. Ada namanya Agus Santoso, ini ada nilai, jadi ini supaya Bapak Ibu kebayang, ini nilai raport gurunya itu pakai nilai rubrik. Rubriknya itu ada 67 komponen berarti ya, yang harus diisi. Lalu selain rubrik ada beban kerja gurunya, lalu ada merit-demerit tadi ya, yang plus minus gitu ya. Nah, ada nilai kemudian di sini 72,1 Bapak Ibu. 72,1 dari mana? Berarti dari nilai rubrik. Ya, rubrik 72,1. Tapi yang unik adalah yang ini, Bapak Ibu. Ini nih, 67,8. Padahal rubriknya nilainya 68. Saya gedein kali ya. Padahal rubriknya nilainya adalah 68,9. Gimana saya nulisnya aja nih? 68,9 nilai rubriknya. Tapi kok nilai akhirnya 67,8 gitu ya. Nah, itu fungsinya merit-demerit Bapak Ibu. Merit-demeritnya itu ternyata misalnya aja contohnya, guru ini lebih banyak punya pelanggaran sehingga akhirnya dia di minus 1. Jadi ketika kemudian di total 68 ditambah dengan
-1 sama dengan 67,8. Oh gitu. Nah, sekarang coba contoh lagi yang plus ya, yang ini nih. Yang ini. Supaya ada bayangan. Ini nilainya dia 78,4. Kok di sini nilainya 80,4 gitu ya. Ini nilai rubrik. Ya, ini rubrik. Ini nilai final. Nah, yang plus 2 ini nilai tadi, merit-demeritnya. Ya. Jadi 78,4 ditambah 2, nilainya 80. Oh, ternyata ada nilai yang seperti itu. Bahasanya mungkin mengkatrol nilai ya, tapi itu hak vetonya sekolah dan yayasan. Emang ada kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang ada 2 guru prestasinya sama, tapi kemudian ternyata apa namanya ya, cara dia mungkin prestasi mungkin sama kalau dari segi evaluasi siswa, tapi dia punya inovasi tambahan, kemudian dia etikanya mungkin baik, lebih baik gitu kan. Kadang-kadang itu kemudian menambah nilai gitu ya. Nah, itu contohnya. Kebayang ya di sini ya. Jadi ceritanya, oh ternyata nilai akhir di sini adalah rubrik ditambah dengan merit-demerit. Karena mungkin pertanyaannya, lalu apa fungsinya beban kerja gitu ya. Beban kerja fungsinya apa gitu ya. Beban kerja di sini fungsinya adalah sebenarnya lebih ke arah nantinya kalau ada namanya apa sih namanya? Kenaikan salari gitu ya Bapak Ibu ya bahasanya ya. Kenaikan salari gitu ya, itu kan bisa kelihatan, oh ternyata nih ada si, mana kita ngelihatnya merah dong. Oh nggak ada yang merah. Saya ganti deh. Oh ini contohnya. Oke ya, ya udah nggak apa-apa. Ya, anggaplah misalnya tadi tuh, dia nilainya, jadi kalau ketika kemudian kenaikan salari gitu ya, maka nilai dia yang 85 rubriknya, lalu kemudian nilai merit-demeritnya, prestasi dan pelanggarannya ternyata lebih bagus prestasinya gitu ya. Dan kemudian andai katalah anggap di sini beban kerjanya dia itu bukan 100, tapi 120% gitu ya. Nah, itu kan suatu hal yang bisa enak kalau buat ngobrol sama si gurunya. Bapak, ini kenaikannya sekian, kami lihat nilainya adalah Bapak itu rubriknya dengan nilai akhirnya adalah 87, misalnya gitu ya, dan Bapak kami lihat juga bebannya luar biasa ya. Dengan beban seperti itu, Bapak masih bisa punya prestasi. Dan nilainya juga masih bagus gitu kan. Itu kan suatu hal yang bisa buat ngobrol dengan mereka. Oke, saya ceritakan sedikit hubungannya tadi waktu cerita ke guru, ceritanya di mana? Ceritanya di, saya kebalik lagi yang ke final. Di sini ya, yang ada fotonya kalau diklik, misalnya di sini diklik, maka ini rapotnya gurunya nih. Ini bisa kelihatan nilai-nilai dia semester-semester, tadi kan ada 4 semester gitu ya. Nah, ini rapot gurunya tuh, bisa kelihatan grafiknya. Ini kelihatan nilai-nilainya. Rata-rata sekolahnya juga kelihatan, ini belum selesai ya. Oke, kita ke bawah. Ya, ini data dummy soalnya Bapak Ibu. Oh, nggak ada meritnya, nggak seru nih. Saya cari yang ada deh. Yang komplit ini. Bambang gitu ya. Ini Bambang lebih komplit karena di bagian bawahnya ada ini merit-demeritnya ada, beban kerjanya ada gitu ya. Jadi kemudian ketika ini sudah dianggap final, udah final nih, nilai sudah, ini kalau ini sebenarnya nggak bisa dibilang final ya, nilai belum ada nih. Ini harus final itu artinya nilai semua udah di-input, ini belum di-input ya. Nah, kemudian setelah itu merit-demeritnya ditambahkan, lalu beban kerjanya kemudian sudah dimasukkan nih, mengajar TIK berapa jam, pengembangan kurikulum berapa jam. Nah, maka kemudian sekolahnya bisa print, cetak di sini. Dia bisa cetak. Nah, cetak nih ada namanya di halaman 1, halaman 2 gitu ya. Lalu kemudian ini bisa diberikan ke guru. Nah, di printnya ini Bapak Ibu, ini saya gedein ya, biar kelihatan. Nah, gedein lagi. Oh, nggak bisa. Nah, bisa. Nah, itu ya, yang di printnya itu, kalau kita bisa lihat,
Nilai akhirnya itu kan, lihat nih ya. Nah, yang tadi kita diskusi. Rubriknya nilainya 68, tapi dia minus 1, gitu kan. Sehingga nilai akhirnya dia adalah 67,8. Itu nilai akhirnya adalah gabungan dari rubrik dan nilai katrol atau minus tadi, itu disampaikan juga ke gurunya. Hak untuk gurunya tahu bahwa nilai dia tuh aslinya lebih bagus rubriknya. Tapi karena dari catatannya itu, dia mengalami penurunan nilai, sehingga nilai akhirnya turun gitu ya. Nah itu, jadi dan ini jadi catatan buat si gurunya juga, dia diberikan gitu ya. Oke, dari situ kebayang, itu gambarannya kebayang ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kalau itu sudah, itu fitur yang paling utama ya buat sekolah itu adalah di penilaian guru. Karena di sini mencatat rubrik, beban, sama nilai. Sekarang kalau saya ganti bukan yang final, tapi yang masih belum komplit. Nah ini nih, yang gini ya. Jadi waktu ini 2025-2026 genap. Jadi gini di sini, si sekolah waktu dia mau ngisi, dia tinggal klik di sini aja. Klik di sini, diklik ya, klik. Maka dia bisa nginput di sini nilai-nilainya. Skalanya pun bisa dipilih. Kadang-kadang kan sekolah itu ada yang penilaian guru kami itu skala 1 sampai 100. Ada juga sekolah penilaian kami itu 1 sampai 10 gitu. Ada juga yang mungkin pakai 1 sampai 5. Ada juga yang pakai 1 sampai 4. Ada juga yang pakai 1 sampai 3 gitu ya, kan ada skala seperti itu. Jadi ketika sudah dipilih, maka kemudian dimasukkan nilainya. Kebetulan di sini sudah dipilih 1 sampai 100. Jadi penginputan nilainya 1 sampai 100. Nah, kalau dipakaikan yang ini nih, dark mode, mungkin bisa kelihatan, oh ini semua udah diisi ya. Kalau nggak diisi kelihatan kuning di dark mode. Oke, ini saya back. Jadi nginput rubriknya begitu. Oh ini udah 67 sih ya. Dummy-nya semuanya datanya begitu. Oke, ya sudah. Nah kalau beban gimana nginputnya beban kerjanya? Kita klik aja langsung di sini. Klik. Nah ini bebannya nih, beban kerjanya. Nah ini contohnya tadi yang disampaikan, itu tadi target sama realisasi tuh ngitungnya gimana sih? Nah ini, dia tuh punya target 24 JP targetnya, 24 JP. Tapi ternyata bebannya dia itu 26 JP. 26 JP dari mana nih? 22 ditambah 4. Dia ngajar PAUD TK 22 JP. Ngajar di sini juga, misalnya saya ganti jadi SD 4 JP gitu. Totalnya 26 JP. Sehingga dia otomatis kelebihan tuh 108% gitu ya. Kelebihan 2 JP. Jadi kita bisa nambahin baris, kemudian ngeset JP-nya bertambah di yang mana nih? Jam ngajar kah, sebagai pembina OSIS kah, koordinator kah, atau sebagai piket kah gitu ya. Nambahnya di mana? Di sekolah tingkat apa? Nah, ada juga nih di MI, MTS, MA, atau di yang primary, secondary, atau yang di IB ya, PYP, MYP, ya seperti itu. Jadi bisa dipilih. Nah itu memasukkan beban kerja dan merit demeritnya gitu ya. Oh merit demeritnya belum ya. Ini merit demeritnya klik aja di bagian plus minus. Nah ini bisa ngelihat merit. Tadi nambahin nilainya gimana, pertanyaannya gitu kan. Tadi ada plus 2 tuh gimana sih cara nambahinnya? Oke, diklik di situ. Lalu di sini kan ada contoh nih, saya tambahkan meritnya. Meritnya saya tambahkan juara lomba makan kerupuk gitu ya. Merit gitu kan. Dihitung atau penghargaan, ini sebenarnya cuma sebagian not aja sih. Atau penghargaan itu artinya kita tahu bahwa dia sudah dikasih penghargaan gitu ya. Nah ini tanggal bisa diisi atau ini notnya opsional. Ini sebenarnya begini aja, lalu disimpan, itu tetap 2-nya nggak berubah, plus 2-nya. Jadi mau saya tambahkan lagi contohnya demeritnya nih, pelanggaran 1 apalah gitu ya. Anggap begini saja. Itu kan sudah ada angka dihitung merit 1 dan 2, demerit 1 ya. Kalau secara saran tuh ya, saran di sini ya, meritnya 2, demeritnya 1. Kalau main jumlah-jumlahan sebenarnya plus 1, masih lebih 1. Tapi bukan itu yang dihitung Bapak Ibu. Yang dihitung itu kita tuh ngitungnya di sini. Kadang-kadang gini ya. Misalnya contoh lah, dia mungkin ada merit begitu, tapi ternyata contoh ini jadi mewakili Indonesia
mewakili Indonesia di kompetisi apa gitu ya. Itu kan prestasi yang gede sekali mewakili Indonesia gitu. Jadi nilai akhirnya merit demerit Bapak Ibu itu bisa diketikkan sendiri. Diketikkan sendiri apakah 1, apakah 2, apakah 3. Maksimum di sini 10 ya. Kalau 11 tuh dibatasi 10. Jadi maksimum plus 10, minimum plus 10. Itu akan mempengaruhi nilai dia yang rubrik ditambah ini, gitu ya. Kalau nilainya dia nanti sudah lebih dari 100, maka akan ketahan gitu ya, tetap 100. Gitu ya. Jadi nambahinnya di situ. Jadi ini tambah 3 deh. Setelah tambah 3 di save, maka akan kelihatan di sini dia plus 3 gitu ya. Sehingga kemudian 85,5 ditambah 3 maka sama dengan 88,5 gitu kan. Nah gitu Bapak Ibu ya, kebayang ya, ini metodenya biar kebayang dulu gitu ya. Ini jadi sharing ya, di sini kita sharing. Jadi Bapak Ibu kebayang, oh gitu manajemen performanya gitu. Rubrik, beban kerja, merit demerit, lalu ada di nilai akhir gitu ya. Oke, sekarang kalau sudah sampai situ, yang paling penting itu sih, ini jam berapa? Oke. Yang penting itu, yang lain ya hanya fitur-fitur tambahannya, utamanya di situ. Si sekolah juga bisa rubriknya nih ya, bisa masukin rubriknya per kategori gitu ya. Beban kerjanya juga ada bisa dimasukkan juga di sini. Cuma penilaian guru yang ini udah komplit banget. 1 halaman buat nginput rubrik, beban kerja, merit demerit, 1 tempat. Padahal ada tempatnya juga, rubrik tempatnya di sini, beban kerja sama merit di sini ada juga. Cuma kalau saya sih suka yang di atas aja nih, gabungan gitu ya. Ini ada review tahunannya juga nih di sekolah, kayak yayasan tadi. Jadi sekolahnya juga bisa tahu nih, meningkat gak ya? Nih Fitri Handayani dari 90,1 ke 90,5. Gabungannya 90,3 di grade A+. Ini A+-nya atau A-nya kita bisa tentukan sendiri ya. Grade-nya tuh masing-masing sekolah bisa tentukan sendiri. Oke, sampai sini dulu. Sekarang kita kemudian mau coba praktek. Tapi ada pertanyaan dulu gak? Sekarang kita praktek dulu nih. Biar Bapak Ibu jadinya ngantuk gitu ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum kita praktek. Akun sudah dapat ya? Kalau Sudah, saya Pak. lihat sudah dibagi tuh akunnya. Sudah di-share, Pak. Oh ini ada ya. Di chat itu ada link akun. Ya itu ya, di situ ya, di tiny URL itu bisa dicoba. Nyobanya gimana tuh berarti? Katanya sih nomor urut ya, tapi bingung juga nomor urut di sini. Jadi masing-masing sebenarnya mungkin siapa nih, Ibu Suci atau disampaikan ya. Jadi biar kita nanti pas mereka cobain tahu nomor urut 1 itu buat siapa, nomor urut 2 buat siapa tuh bagaimana tuh? Ya, boleh dibantu Mbak Ita? Bagi Bapak Ibu di sini dia milih yang mana gitu? Ya, Bapak Ibu boleh dibuka juga link akunnya ya. Di situ ada namanya masing-masing. Nanti buka webnya yang Beperform, lalu masukkan username sama password yang sesuai dengan nama Bapak Ibu. Ibu Ita suaranya nggak masuk. Tes. Masuk, Ya. Pak. Jadi Bapak Ibu boleh dibuka link akunnya. Lalu buka website Beperform. Atau saya nggak dengar suara Ibu Ita ya? Di saya masuk, Pak, suaranya Bu Ita. Ya. Buka website Beperformnya, lalu masukkan username dan password sesuai dengan Bapak Ibu. Silakan Bu Ita teruskan. Ya. Ya, Bapak Ibu jika ada kesulitan dalam mengakses linknya, silakan dapat diinfokan di chatroom ya Bapak dan Ibu ya. Bu Ita, Excel-nya ditampilkan aja dulu Bu Ita. Share screen. Boleh gantian? Saya nge-mute tadi. Oke. Ya, kedengeran. Ya Pak Erwin, Bu Ita mau share screen terlebih Oh, dahulu, boleh Iya.
Boleh. Maaf tadi ternyata saya buat suara masuk. Eh. Bentar. Ya, Bapak Ibu silakan menggunakan username dan password sesuai dengan nama masing-masing Bapak Ibu. Lalu passwordnya diambil dari yang sesuai dengan nama Bapak Ibu. Oke, udah di capture ya Bapak Ibu ya, yang tadi ya. Jadi itu supaya nanti Bapak Ibu kalau cobain itu nggak overlap gitu ya, dicobain sama orang lain juga gitu ya. Nah itu nomornya begitu tuh. Misalnya yang paling bawah itu Pak Roni gitu ya, Pak Roni nomor 18. Nah pakainya tuh yang username-nya yang itu Pak, yang 18 gitu ya. Ya. Pak Fendi, ini Pak Fendi teman kita bukannya? Pak Fendi 7. Ya, dari perusahaan. Halo Pak Fendi. Pak Fendi Budi Utama Pak. Nah itu nomornya pakai username-nya itu, nah passwordnya itu. Nah, itu kira-kira ya. Oke, kita coba ya. Ya coba sekarang saya tuntun sedikit. Saya sharing lagi. Bentar. Ya udah belum? Oh ini. Oke ya, misalnya pakai yang kosong ya. Bapak pakai yang kosong, saya juga perlu ini juga dong, bentar dong. Saya pakai yang paling bawah deh. Izin Pak Rizky, saya pakai nomor 30, saya pakai dulu. Nah ini saya login juga ya, kosong nih. Nah seperti ini Bapak Ibu masuknya ya. Saya pakai 30 nih. Nah ini yayasan nih Bapak Ibu. Kalau yayasan berarti pas Bapak Ibu masuk, itu yang perlu Bapak Ibu lakukan itu pertama adalah membuat sekolah. Ini di bawah nih Bapak Ibu, kelola sekolah. Ini klik ya, kelola sekolah ya. Klik. Nah. Sudah kelola sekolah. Kalau sudah klik kelola sekolah, lalu klik tambah sekolah nih Bapak Ibu. Kelola, lalu tambah. Tambahnya ini kalau mau cepet gini aja nih, ketik aja dulu SD gitu ya. Lalu jenjangnya juga misalnya pilih SD. Dan ini begini aja simpan selesai nih. Kalau mau cepet ya, ini kan kalau dilengkapinya nanti aja gitu kan. Mau lengkapi kotanya di mana, provinsinya di mana itu nanti aja. Aktif, defaultnya udah aktif. Jadi nama sekolah SD, jenjang SD, simpelnya gitu aja. Langsung simpan. Nah, ada satu sekolah tuh. Kalau mau nambah sekolah SMP SMA gimana? Jangankan SMP SMA, SD-nya ada 2 juga bisa. SD 2, jenjangnya SD, simpan. Tuh ya, ada SD sama SD 2. Gampang ya, nambah sekolahnya begitu. Kalau habis nambah sekolah, kan kita nggak tahu passwordnya, ini kan kita yayasan ya. Ya nggak usah pusing. Ini ada kata login nih sampingnya. Atau di sini juga ada nih, login as sekolah. Jadi misalnya saya ke login as sekolah, langsung ada 2 tuh, SD sama SD 2. Kan kita mau latihan cepet dulu kan. Nah, udah yayasan gitu aja simpelnya dulu. Sampai sini Bapak Ibu dapat langsung ke sekolah nih kita nih. Ada, coba satu di chat atau suara bilang udah gitu biar saya nggak kecepetan gitu. Ada yang udah? Kalau ada yang udah berarti saya nggak kecepetan. Sudah Pak. Sudah, siap. Berarti saya bisa lanjut. Ya, di login as sekolah atau bisa dikelola sekolah, ada kata login ini juga bisa. Cuma saya nonton yang ini deh, login as sekolah. Klik aja login salah satunya deh, yang mana yang tadi dibikin. Saya pilih yang ini deh, SD. Klik login, langsung login nih ke dalam kita, ke SD-nya. Enak ya. Jadi yayasannya masuk ke SD nih. Sekarang di SD ngapain? Di SD yang paling penting bikin guru, kan belum ada guru ya. Guru nih yang di sini nih, daftar guru di bawah nih. Kalau nanti Bapak Ibu gurunya banyak, pakai Excel, mainnya di sini ya, impor guru. Cuma itu mah nanti aja, lama ngimpor. Sekarang kita mau masukin guru 1 aja.
Di data master ada data guru. Pokoknya data master ini tentang data-data ya. Data guru, impor guru. Ini data guru nih. Data dulu baru nanti kita penilaian di atas, habis data. Di data guru, kita yang simple impor juga ada di sini nih. Kita tambah aja satu guru lah. Klik aja tambah guru. Ini masukin aja namanya di sini. Saya masukin nama saya Erwin. Ini kalau mau detail nanti diisi aja. Kalau sekarang cuma yang dikasih bintang aja nih. Erwin, nama sama nick. Nick ini bukan nomor KTP ya Bapak Ibu. Nomor induk kepegawaian gitu ya. Ya defaultnya sih itu, tapi kalau mau dipakai yang lain juga silakan. Anggaplah saya isi 001 gitu lah ya. Erwin 001. Yang penting 2 itu aja. Yang lain opsional nanti aja. Kan ini kita main cepet kan. Dah sampai sini ya, Erwin 001. Yang lain nih mata pelajarannya apa, tempat lahir apa, itu isi belakangan bisa. Title-nya apa, di depan di belakang itu bisa nanti. Jabatannya apa nanti bisa nanti. Oke, langsung diklik di simpan. Ya, simpan di bawah nih. Jadi cuma isi nama, etniknya, langsung scroll ke bawah, simpan. Saya klik ya. Loh, jabatan perlu ada. Coba saya isi asal. Wah, error Bapak Ibu. Jabatan. Sama gak sama saya? Oh, gak bisa nih. Kalau mau saya isi jangan-jangan ada yang masalah ya. Coba yang impor dulu ya. Oke, bentar saya testing. Nah, tadi saya ada bikin guru ngimpor. Oke, ini coba saya testing pakai yang impor ya Bapak Ibu. Nih kalau di sini nggak bisa, jangan tempat Bapak Ibu juga nggak bisa. Wah, bug nih Bapak Ibu. Oke, klik yang impor, bentar ya, impor. Nanti betulinnya nggak sempat sekarang. Di sini saya coba testing, ini ada download template, kalau gurunya banyak ya. Coba, saya pause dulu bentar. Pilih file, template guru. Ini ya, open. Coba yang impor bisa gak? Contohin Bapak Ibu satu ya, saya impor, ini kelihatan Rano Karno wali kelas matematik. Oh, impornya bisa, tadi kenapa ya? Coba sekarang lihat daftar guru, ada satu nih. Oke Bapak Ibu, kalau yang tambah ini sepertinya nggak tahu nih kenapa tadi nih, tapi yang impor bisa. Kalau impor itu cuma Bapak Ibu harus download template dulu, download di sini nih templatenya. Download template. Lalu habis download template dimasukin nama gurunya, lalu di-upload di sini, gitu ya. Wah, ribet ya. Oh, saya kasih file saya aja deh bentar, yang tadi. Ya, supaya Bapak Ibu bisa nyobain. Bentar. Chat mana? Chat. Nah, yang tadi ini saya kasih ke situ deh. Bentar, supaya bisa nyobain kalau itunya macet. Di mana tuh Rano Karno? Nah, itu Bapak Ibu di chat saya kirim template guru, coba upload pakai yang di situ ya, di download terus upload deh. Karena nggak ada gurunya berarti langsung mati, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah, itu ada guru satu. Itu template gurunya di download, lalu kemudian di daftar guru pilih menu impor. Coba. Pilih impor. Saya testing kalau udah ngupload satu,
Tadi kan namanya Rano Karno. Ini Rano Karnonya saya upload lagi ya. Dia mau gak? Oh, karena bisa diedit nanti di sini. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Datanya sama. Masih penasaran. Sambil nunggu Bapak Ibu, kalau sudah ada yang upload berhasil, kasih tahu ya. Kalau ada yang upload berhasil kasih tahu. Impor, oh saya salah pilih info. Oh, nggak bisa kalau datanya udah ada. Jadi Rano Karnonya saya nggak bisa upload 2 kali karena kalau ada cuma bisa lewati atau timpa. Tadinya saya mau edit namanya. Di Excelnya berarti edit nama kalau mau. Dari Ibu Anis berhasil infonya Pak? Berhasil ya. Sip, makasih Bu Anis. Iya. Oke, jadi di data guru sudah ada ya. Anggap sih sudah ada nih, 1 nama guru. Sekarang gurunya itu sudah ada. Ke bawahnya nih aktivasi dulu. Di bawahnya daftar guru ada aktivasi guru per TA. Diklik, klik gitu ya. Ya Pak Erwin sambil mempraktekkan, durasi waktu tinggal 10 menit lagi ya Pak ya. Oh, oke bentar. Langsung saya pindah ke... Oke Bapak Ibu. Ini karena gurunya cuma 1, aktivasi gurunya kita bisa skip aja. Kalau banyak bisa masuk ke situ ya. Yang mana yang mau dipakai, mana yang enggak. Sekarang Bapak Ibu, untuk kemudian menilai gurunya, ke atas nih penilaian guru. Yang kita mau coba tadi kan. Ini, penilaian, ada namanya penilaian guru. Diklik ya, penilaian guru. Nah, ada 1 nama yang tadi ya. Yang tadi di input namanya ada tuh, Rano Karno semua mungkin di situ. Oke, kalau kita cek dulu ya. Ini rubriknya kan nggak bisa diklik. Oh, rubrik nggak bisa diklik gitu kan. Oh, bisa nih. Karena rubrik bukan nggak bisa diklik. Nilainya belum ada gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum mengisi nilai rubrik, ini yang penting nih ya. Ini rubriknya jangan diisi dulu. Jangan diisi nih. Nah, ini jadi di penilaian ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rubrik yang default dirasa sudah cukup, maka bisa langsung digunakan yang default. Tapi kan tiap sekolah, rubrik sekolah beda-beda, betul ya? Beda-beda nih rubrik sekolah gitu. Maka Bapak Ibu, kalau dalam praktek nyatanya, Bapak Ibu nanti akan butuh menu ini nih. Di data master ada namanya template rubrik. Ini ya. Template rubrik saya klik ya, template rubrik klik. Nah, di sini oh, TA-nya ya. Di sini pilih dulu, TA-nya belum diaktif. Oh iya, yayasannya belum milih TA. Saya kecepatan. Oke. Jadi harusnya Bapak Ibu, yayasan setelah bikin sekolah, bikin tahun ajaran. Yayasan bikin sekolah, bikin tahun ajaran, lalu tahun ajarannya kemudian bisa digunakan untuk milih rubrik. Wah, saya neranginnya nggak terstruktur nih. Jadi kalau yayasannya tadi tahun ajarannya udah di-create, maka sekolah bisa milih tahun ajaran, lalu bikin rubriknya. Tunggu ya, coba saya back dulu. Tadi yayasan siapa ya? Ya, lewat ya. Bentar. Oke, masuk sini. Nah, ini Bapak Ibu. Di yayasan tadi, ini cuman mungkin Bapak Ibu kalau masih bisa ngikutin nggak apa-apa ya. Ini saya login lagi ke yayasan. Tadi kan kita kelola sekolah tuh, bikin sekolah. Dikelola sekolah kan. Ada di bawahnya TA semester. Ini tambah dulu semesternya sama yayasan. Supaya sekolahnya bisa pakai gitu kan. Jadi misalnya kita bikin tahun ajarannya nih 20, 26, 20, 27 gitu ya. Ini langsung kasih nama tuh ganjil, genap, misalnya gini dah, simpan. Ini ada ya, aktif gitu. Lalu kalau kita login ke sekolahnya lagi, ke SD, login. Lalu kita tadi ke template rubrik. Nah, itu ya langsung ya. Tadi template rubrik kan nggak bisa dipilih kan, karena yayasannya belum buka sekolah, belum dibuka sama sekolah, sama yayasan. Nah, template rubrik sekarang Bapak Ibu, nah ini yang penting nih Bapak Ibu.
Ya, Pak Erwin terputus, Pak. Koneksi internetnya ya. Oh, oh iya nih tulisannya. Oke, bentar. Sekarang udah baik kah? Halo? Sudah, Pak, sudah. Udah. Oke, nah izin nih mau sharing yang di Masih terputus, Pak Erwin. Masih terputus-putus koneksinya. kata edit layout. Ke- dapat berikan kondisi keuangan dan mendapatkan untuk nyawa bersatu kepada keluarga besar yang menyapa Sudah kedengeran suaranya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah ya? Pak. Oke. Ya di sini kalau diklik di template rubrik ada kata kan edit layout nih Bapak Ibu. Nah di edit layout ini, diklik di edit layout. Nah ini Bapak Ibu semuanya bisa dihapus. Ini rubrik nih. Kalau Bapak Ibu mau punya rubrik supervisi itu bisa tulis di sini. Ini contoh di sini ya. Ini kan cuma contoh template. Ada persiapan pembelajaran. Ini indikatornya di bawah nih. Ini bisa di drag semua ya. Bisa di drag begitu ke atas ke bawah atau mau tambah baru gitu ya. Tambah atau mau dihapus yang ini gitu kan. Gitu ya. Itu bisa disesuaikan. Atau mau dihapus semuanya gitu. Saya mau hapus semuanya aja nih, hapus aja semuanya. Semuanya dihapus, saya nggak mau pakai yang template, saya mau bikin sendiri dari awal gitu ya. Karena ini banyak ya. Nah. Jadi biar Bapak Ibu punya bayangan. Nah ini template-nya kalau kosong nih Bapak Ibu. Kosong ya. Jadi template rubrik ini Bapak Ibu, tadi itu cuma template supaya buat bayangan. Bapak Ibu bisa edit-edit atau Bapak Ibu bikin baru, dia bikin tambah kategori. Kategorinya namanya apa nih? Ini kategorinya namanya ONI Supervisi. Indikatornya apa nih? Indikator 1, ya saya cepet gitu aja deh. 2 gitu ya. 3 gitu. Lalu ada kategori kedua nih. Kategori keduanya apa namanya nih? Kategorinya apa? Penilaian siswa gitu ya, misalnya penilaian siswa misalnya gitu ya, tambah indikator baru. Nah ini semuanya kalau seperti ini tinggal kasih bobot. Contoh nih, supervisi itu bobotnya misalnya 75 gimana sih 75 ini. Oh dia mainnya gitu ya, tadi nolnya dipilih dulu. Nah ini 100 ya, kalau dilebihkan gimana? Dia merah gitu ya. Jadi contoh ini, ini rubrik yang saya mau pakai buat menilai guru saya, supervisi sama penilaian siswa. Maka itu kemudian saya simpan. Ini ada tahunnya ya, maka jadilah dia template yang digunakan untuk 2026-2027 ganjil gitu ya. Kalau ini sudah digunakan, sekarang kalau kita ke penilaian guru, balik lagi penilaian guru, lalu klik di Rano Karno ini di rubriknya. Ini masih kena yang lama ya. Oke Bapak Ibu, ini ada masalah ya. Ini yang di lokal bener nih, begitu masuk ke hosting. Harusnya ini adalah yang sudah tadi diedit ya Bapak Ibu ya. Harusnya ini adalah ini nih, yang ada 2 gitu ya. Tapi entah kenapa di penilaian gurunya ini masih pakai 67. Kudunya adalah totalnya sudah ada 4. Nanti kita perbaiki ya Bapak Ibu ya.
izin harusnya besok sudah bisa dicek lagi gitu ya. Mana tadi? Penilaian guru itu tinggal diisi di situ, kemudian kalau bebannya diklik aja ngisi bebannya, lalu kemudian kalau plus minusnya diklik di situ. Buat poin-poinnya gitu ya. Dia misalnya ditambah 1 poin atau pengurangan gitu ya. Ya, sini nggak valid nih. Oke, itu singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti dapat nilai akhir gitu ya. Nah, ada sampai sini ada pertanyaan? Itu nilai gurunya. Nanti detailnya Bapak Ibu kita bisa tindak lanjuti di pelatihan. Ini kan cuma namanya perkenalan gitu ya. Ini perkenalan. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau detailnya kita adakan di pelatihan. Oke, saya logout, lalu saya balik lagi ke yang demo yayasan di depan ya. Demo yayasan di depan ini lebih enak nih, karena ini dummy-nya lebih komplit. Jadi ketika sudah melakukan penilaian sekolah, ke penilaian guru gitu ya, komplit ya, nanti kemudian bisa di-finalkan gitu ya, ini tandai final. Oke ya, masukin foto juga bisa seperti itu. Oke, singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf kalau saya terlalu lama menjelaskannya gitu kayak, dan internetnya nggak bagus, dan ternyata ditemukan di yang versi online ini ada sedikit masalah dibanding yang lokalnya gitu ya. Nah Bapak Ibu, sedikit tambahan saja, ini di samping, ini sebenarnya versinya ada 2, cuma sedang digabungkan Bapak Ibu. Ini saya pindah ke samping dikit. Ini versi buat mobile-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tadi ini yang saya demokan, itu kalau di handphone pasti agak keluar nggak fluid gitu ya. Tapi ini sedang di-merge, digabungkan dengan versi yang mobile-nya. Jadi harapannya ketika kita ketemu lagi adalah Bapak Ibu sudah bisa buka di handphone, bentuknya udah enak di handphone ataupun di laptop gitu ya. Oke, singkatnya seperti itu saja.